saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tasya. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan sampai hari ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa kemana-mana dan kita hanya bisa berdiam diri di rumah, tetapi saya percaya itu bukanlah satu hal yang membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu topik untuk kita semua, untuk kita boleh sama-sama belajar tentang bagaimana sifat Allah yang lebih dominan di dalam kehidupan manusia, yang adalah kasih. Ketika kasih itu ada dan diberikan oleh Allah kepada kita dengan keselamatan yang cuma-cuma dan kecukupan dalam segala hal, namun di balik kasih itu kita perlu tahu bahwa Allah juga adalah adil. Keadilan yang dimiliki oleh Allah adalah bersifat universal, khususnya dalam mengadili setiap perbuatan manusia. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas Allah adalah kasih. Namun, kenapa Allah harus memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh bangsa-bangsa lain? Di dalam konteks bangsa Israel, kenapa Allah menyuruh bangsa Israel membunuh bangsa-bangsa lain? Karena bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang menyembah Allah yang benar. Sedangkan bangsa-bangsa lain, mereka menyembah berhala. Dan kalau mereka melihat bangsa Israel, sama juga dengan mereka melihat Allah. Sehingga mereka itu menghina, mengolok bangsa Israel. Di manakah Allah? Kalau mau bilang Allah itu ada, mana? Tunjukkan kalau Allah itu ada. Bangsa-bangsa lain itu berkata seperti itu. Allah bangsa Israel adalah Allah yang tidak bisa kelihatan, namun Dia Allah yang hidup. Kalau berbicara tentang membunuh dalam perjalanan bangsa Israel, itu dilihat sebagai satu misi Allah. Allah memberikan misi itu kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini membuktikan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah bahwa Allah itu benar ada dan Dia hidup. Buktinya, Allah itu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Di saat Allah suruh mereka berperang, mereka pasti menang. Bahkan berulang kali Allah mengatakan bahwa Allah sendiri yang berperang bagi bangsa Israel. Baik dilihat dalam kepemimpinan Musa, Yosua, dan nabi-nabi lainnya, membunuh dalam konteks ini dilihat sebagai Allah membuktikan dirinya bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan Dia ada. Dan bukan berarti juga bahwa Allah tidak mengasihi, tetapi kita melihat dalam perjanjian baru bagaimana hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sudah menggenapi bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain yang mau melihat Allah. Dan sekarang Allah datang untuk menggenapi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam perjanjian baru tidak ada lagi saling membunuh. Jadi, membunuh di dalam perjanjian lama tidak meniadakan kasih Allah itu, tetapi Allah mengasihi karena Ia membuktikan bahwa Ia ada, Ia hidup bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulannya bahwa Allah itu kasih. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa Dia juga adalah Allah yang adil. Ia adil kepada umatnya, kepada bangsa Israel, kalau mereka hidup sesuai dengan perintahnya. Dan Dia juga mengasihi mereka. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain.
namun hidup melenceng dari setiap ketetapan yang sudah Allah berikan, dia juga harus menyatakan hukumannya, dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup dan dia juga adil. Dia juga mengasihi kita sebagai umat. Jadi, saudara-saudara, melalui kesimpulan ini, kita semua boleh sama-sama belajar dari topik ini. Kita boleh